Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat berjumpa. Saya ucapkan kepada anak-anakku dari kelas 6 Madrasah Aliyah At-Taqwa Putri, tahun ajaran 2020-2021, dan pelajaran kita hari ini adalah pelajaran geografi. Kita pelajari geografi ini sebagai suatu ilmu yang mempelajari sesuatu atau hal-hal yang ada di permukaan bumi, termasuk di dalamnya manusia, flora, fauna, iklim, dan lain-lain. Bahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu menyangkut bab pertama dari buku Geografi Jilid 3 yang ditulis oleh Pak Sugianto, menyangkut bahasan tentang wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah. Wilayah yang satu dengan wilayah yang lain memiliki kekhususan tersendiri dan perbedaan tersendiri pula. Misalnya tentang fungsi bangunan, lokasi penataan, kebijakan, dan lain-lain. Walaupun perbedaan wilayah sebagai bagian dari permukiman di atas bumi ini memiliki kesamaan berdasarkan unsur-unsur tertentu. Oleh karena itu, wilayah dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, dikelompokkan berdasarkan administrasi, seperti wilayah Indonesia dibagi menjadi 33 provinsi. Satu provinsi dibagi-bagi menjadi beberapa wilayah, kabupaten, dan kota. Dan selanjutnya wilayah, kabupaten, atau kota dibagi-bagi lagi menjadi beberapa kecamatan. Kecamatan dibagi-bagi menjadi beberapa desa, dan desa dibagi-bagi menjadi beberapa RW, dan RW pun dibagi-bagi menjadi beberapa RT. Kemudian
Ada wilayah pertanian, wilayah perkebunan, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya dibagi-bagi satu wilayah berdasarkan kekhususannya. Seperti ada wilayah yang disebut wilayah perkebunan, di mana di situ orang-orang berusaha menanam jenis tumbuh-tumbuhan yang berumur agak panjang. Kalau pertanian, biasanya jenis tumbuh-tumbuhan yang ditanam ini umurnya agak pendek, seperti padi, umurnya hanya 4 bulan, 3 bulan. Tetapi kalau perkebunan, biasanya yang ditanam di situ adalah pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang umurnya lebih panjang, seperti perkebunan kopi, perkebunan karet, dan sebagainya dan sebagainya. Pada umumnya suatu wilayah berkembang dari kondisi yang kompleksitasnya rendah menuju keadaan kompleksitas yang lebih tinggi. Jadi perkembangan yang semacam ini disebut adalah perkembangan yang positif. Artinya dari yang rendah menjadi yang lebih tinggi, dari yang belum baik menjadi lebih baik, dari yang hasilnya sedikit menjadi hasil produksinya lebih banyak. Dalam perkembangannya suatu wilayah dapat berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Pusat pertumbuhan wilayah ini berperan dalam pembangunan di wilayah yang bersangkutan. Untuk mengatasi permasalahan karena perkembangannya kompleksitas di suatu wilayah, maka disusunlah rencana tata ruang wilayah, mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu biasanya di pusat itu dikenal dengan nama Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian di tingkat provinsi disebut Bapeda, tingkat 1 provinsi, dan di lingkungan kabupaten dan kota disebut Bapeda kabupaten atau kota. 10 menit. Kita lanjutkan. Lebih detail kita bicara tentang konsep wilayah. Ruang wilayah memiliki beberapa unsur seperti jarak, lokasi, bentuk, dan ukuran. Artinya, apakah itu wilayah desa, apakah itu wilayah tingkat kecamatan, apakah itu wilayah tingkat kabupaten, begitu juga wilayah yang lebih luas yang disebut dengan provinsi ini, itu diketahui jaraknya berapa, lokasinya dari mana sampai kemana, bentuknya seperti apa, begitu juga ukurannya. Biasanya ini satu wilayah itu diukur dengan luas dengan memakai ukuran kilometer. Iya.
Keempat unsur di atas tersebut secara bersama-sama menyusun unit tata ruang yang disebut dengan wilayah. Jadi, wilayah itu adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur-unsur yang terkait kepadanya, yang batas dan sistem dari wilayah itu ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Dengan batasan, wilayah tidak selalu bersifat fisik dan tetap, tetapi bersifat dinamis. Seperti pernah terjadi antara wilayah DKI Jakarta dengan Kabupaten Bekasi yang pada tahun 1965, maka Pulau Gadung dan Cakung, Cilincing itu masih termasuk Kabupaten Bekasi. Tapi pada tahun 2020 ini, Cilincing, Cakung, Pulau Gadung, Ujung Menteng itu praktis sudah menjadi wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian, batas suatu wilayah itu bersifat dinamis, artinya bisa mengalami perubahan. Kita teruskan. Pembagian wilayah. Mengenai tipologi wilayah, wilayah dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah perencanaan, wilayah administratif, dan wilayah pesisir. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah wilayah homogen. Wilayah homogen merupakan wilayah yang memiliki karakteristik yang relatif sama. Artinya di situ ada kesamaan ya dalam sifatnya. Misalnya, wilayah perkebunan yang terdapat keseragaman atau kesamaan antara daerah pertanian. Keseragaman tersebut menjadi sifat yang dimiliki oleh elemen-elemen pembentuk wilayah tersebut. Dalam contoh lain disebutkan wilayah kepulauan dengan aktivitas masyarakat kesehariannya sebagian besar adalah sebagai nelayan. Jadi wilayah pesisir itu penduduknya mempunyai mata pencaharian yang hampir sama, yaitu sebagai nelayan. Sedang mungkin nanti wilayah-wilayah di dataran rendah kebanyakan penduduknya itu sebagai petani, khususnya petani padi. Nah, wilayah berdasarkan etnis, misalnya ada di Jakarta itu dikenal dengan kampung Arab, karena memang hampir sekampung itu penduduknya beretnis Arab. Ada lagi namanya kampung pecinaan, di mana mayoritas penduduk di kampung itu adalah rata-rata orang Cina. Dan banyak lagi contoh-contoh dari sebuah wilayah yang disebut dengan wilayah homogen.
Yang kedua, wilayah nodal. Wilayah nodal merupakan wilayah yang memiliki sifat ketergantungan antara pusat wilayah dengan daerah di belakangnya. Batas-batas wilayah nodal berdasarkan fungsi wilayah, perkembangannya, dan asal-usul. Sebagai contoh adalah hutan yang ada di daerah hulu merupakan hutan lindung dan penyangga yang ditujukan untuk melindungi kawasan budidaya di bawahnya. Seperti misalnya kalau di Jawa Barat dan DKI ini ada daerah puncak, itu daerah Sukabumi, daerah Bogor, daerah Cianjur, yang merupakan adalah hutan lindung yang dapat menyerap air, sehingga dengan demikian maka di daerah hilir ini akan tidak terjadi banjir. Mengapa? Karena air hujan yang turun itu masuk ke dalam tanah, ya, karena hutan dan pepohonannya masih cukup memadai. Tetapi apabila hutan kemudian pepohonan di daerah hulu, di daerah pegunungan, daerah Sukabumi, Bogor, dan Cianjur ini digundul, ditebang, maka Jakarta ini akan tenggelam. Ini Jakarta punya ketergantungan dengan daerah-daerah yang ada di atasnya. Yang ketiga, wilayah perencanaan atau pengelolaan khusus. Nah, menurut seorang ahli, Rustiadi, wilayah perencanaan atau pengelolaan tidak selalu berwujud wilayah administratif, tetapi berupa wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayahnya, baik sifat alamiah maupun non-alamiah yang sedemikian rupa, sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan tidak hanya berdasarkan aspek fisik, sosial, dan ekonomi, melainkan juga aspek ekologis. Nah, daerah aliran sungai yang merupakan salah satu contoh wilayah perencanaan, karena di dalam suatu daerah aliran sungai terdapat siklus hidrologi, sehingga berdasarkan konsep ekosistem, daerah aliran sungai perlu dikelola dengan tepat. Ini barangkali yang sering terjadi. Mengapa DKI ini selalu tenggelam? Karena memang hujan di pegunungan, hujan di Cianjur, hujan di Bogor, hujan di Sukabumi, ini airnya mengalir ke daerah DKI Jakarta. Jadi walaupun di DKI ini hujan tidak begitu lebat, tetapi akan selalu tenggelam apabila di daerah pegunungannya ini turun hujan dengan sangat lebat. Dengan demikian maka penyelesaian bagaimana supaya DKI ini tidak tenggelam itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah DKI saja, tetapi ini harus bekerja sama dengan daerah-daerah yang dilalui oleh aliran sungai, khususnya aliran sungai Ciliwung yang bermuara di Teluk Jakarta. Ya, saudara. Kita teruskan. Yang berikutnya adalah wilayah administratif atau politis. Nah, pembagian ini untuk memudahkan pengambilan kebijakan atau keputusan
Karena itu maka wilayah-wilayah dibagi menjadi beberapa bagian. Seperti misalnya Indonesia ini dibagi menjadi 33 wilayah administratif yang disebut dengan provinsi. Provinsi dibagi lagi menjadi beberapa kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota dibagi lagi menjadi beberapa kecamatan. Kecamatan kemudian dibagi lagi menjadi beberapa kelurahan. Kelurahan dan desa dibagi lagi menjadi beberapa RW dan RT. Hal ini dikarenakan semua kebijakan dan rencana pembangunan membutuhkan tindakan pemerintah. Selain itu, wilayah berdasarkan administrasi lebih mudah digunakan karena data-data yang ada telah tersedia. Seringkali pembangunan tidak hanya dalam batas administrasi saja. Sebagai contoh adalah pengelolaan daerah aliran sungai, pengelolaan kawasan pesisir, permukiman kumuh, dan sebagainya. Bukan berdasarkan batas administrasi, tetapi batas ekologi. Seperti tadi yang telah saya sampaikan, bahwa pembangunan yang menyangkut pengelolaan daerah aliran sungai seperti Sungai Ciliwung ini akan melibatkan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat. Sedang mungkin yang menyangkut permukiman kumuh itu ada di mana-mana, baik itu di Pulau Jawa maupun yang ada di luar Pulau Jawa. Yang berikutnya adalah wilayah pesisir. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut yang dipengaruhi oleh perubahan di daratan dan di lautan. Dalam wilayah pesisir terdapat beberapa subsistem sebagai penyusun wilayah, yaitu terdiri atas sistem ekologi, sistem sosial, dan sistem ekonomi. Menurut Rustiadi, wilayah pesisir ditandai dengan 4 ciri. Jadi untuk mengetahui apakah ini wilayah pesisir, apa dataran tinggi, maka bisa dilihat dari 4 ciri. Yang pertama, pesisir adalah merupakan wilayah pertemuan antara laut dan darat. Apabila di situ ada lautan, kemudian bertemu daratan, maka itu disebut sebagai apa? Pesisir. Yang kedua, wilayah pesisir dapat berfungsi sebagai zona penyangga dan habitat bagi berbagai jenis biota laut. Maksudnya daerah penyangga adalah karena dia berbatasan dengan lautan, sehingga kalau ada air laut, ombak besar, maka bisa disanggah oleh wilayah yang disebut pesisir ini. Yang ketiga, wilayah pesisir memiliki perubahan sifat ekologi yang tinggi dan pada skala yang sempit akan dijumpai kondisi ekologi yang berbeda. Yang terakhir, yang keempat adalah cirinya. Wilayah pesisir memiliki tingkat kesuburan tinggi dan sumber zat organik yang penting bagi siklus rantai makanan di lautan. Saya kira itu dulu. Mungkin nanti akan kita teruskan dengan bahasan-bahasan berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.